Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semua. Pagi, Bu. Pagi, oke. Sudah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini? Siap. Oke, saya absen dulu ya, biar saya tahu yang nggak masuk hari ini siapa saja. Nanti ketika saya panggil namanya, silakan jawab dengan hadir kayak gitu ya. Nani? Apakah ya, dan Bu hadir? Oke, Mulyono? Hadir, Bu. Yusuf? Hadir, Bu. Mutia? Hadir, Bu. Indri? Terlambat mungkin, Bu. Ada yang tahu kenapa dia terlambat? Rumahnya jauh. Rumahnya jauh. Kayak nanti dikasih tahu untuk segera hadir, bisa di lewat WA. Intan? Hadir, Bu. Terakhir ada Sabar? Ya, hadir, Bu. Ada yang belum saya panggil? Ada yang belum saya panggil? Sudah semua, Bu. Oke, baik. Berarti hari ini yang terlambat ada Indri ya. Nanti bisa dikomunikasikan supaya tepat waktu. Oke, pada hari ini Ibu akan memberi materi pelajaran tentang warna adiktif, subtraktif, serta unsur-unsur warna lainnya. Nah, sebelumnya pada pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari tentang warna. Bentar, sambil Bu ini tanya, saya sambil mempresentasikan biar kalian lebih jelas. Bisa terlihat? Bisa, Bu. Sudah, Bu. Ya. Oke, warna. Ada yang tahu definisi dari warna? Artinya warna apa ya? Warna. Ada yang tahu? Warna itu pantulan cahaya, pantulan dari suatu benda. Oke, pantulan dari suatu benda. Pantulan cahaya ya. Oh, coba, iya. Pak Mulyono pakai bajunya warna apa? Ini warna hitam sama abu-abu putih, Bu. Batik ini namanya. Kenapa pakai warna hitam? Ya, tadi yang disiapkan ini, Bu. Seragamnya ini, Bu. Oh, tapi terlihat lebih ganteng ya kalau warnanya hitam ya. Alhamdulillah. Oke, ya. Jadi warna itu juga membuat seseorang itu bisa terlihat lebih ganteng dan lebih bersemangat ya. Jadi kalau kalian lihat sesuatu benda itu kan ada warnanya, jadi ada pantulan cahayanya, jadi sangat terasa perbedaannya. Oke, saya jelaskan terlebih dahulu warna ya. Ini definisi tentang warna. Warna adalah elemen terpenting dalam desain grafis. Warna menjadi indikator pembeda antara satu objek dengan objek lainnya. Jadi nggak mungkin kan semua benda yang ada di dunia ini warnanya sama. Bener nggak, Mbak Sabar? Kira-kira gimana? Kalau warna dalam satu dunia, satu bumi ini sama semua gimana? Kurang seru, Bu. Kurang seru. Kalau hidupnya hidupnya Mulyono berwarna nggak? Warna-warni, Bu. Nah, lebih suka yang berwarna kan? Ya. Nah, seperti itu ya. Jadi warna itu membuat kehidupan dari nilai estetikanya lebih bagus. Nah, kayak gitu. Itu warna karena ada pantulan cahayanya ya. Jadi warna itu sebagai indikator pembeda. Nah, bisa dilihat gambarnya, ini buah ini menunjukkan ada dua warna. Nah, ada dua konsepan warna. Yang pertama ada warna adiktif, yang kedua ada subtraktif, maaf. Ada yang tahu perbedaannya? Saya tunjuk ya. Yusuf, yo, semangat yo. Ya, Bu. Tahu nggak bedanya warna adiktif sama subtraktif? Agak lupa, Bu. Lupa? Lupa.
Oke, ada yang bisa bantu temennya? Nih, ini kan ada gambarnya nih. Coba dikira-kira aja deh. Setahunnya dulu deh. Warna primer sekunder maksudnya Bu ya? Bukan. Warna primer sama warna sekunder. Begitu ya? Bukan. Hampir mirip tapi kayaknya kurang tepat. Intan, gimana? Bisa nggak? Percampuran warna primer, warna red, green, dan blue untuk warna adiktif. Benar tidak, Bu? Percampuran warnanya ya? Iya. Kalau percampurannya kurang tepat. Mulyono, yuk barangkali punya pendapat yang lain. Belum tahu Bu, itu tak baca kekecilan nggak bisa dibaca Bu. Oh, nggak bisa dibaca. Saya besarkan ya. Nah, terlalu besar. Terlalu besar? Udah Bu. Oke ya. Oke, kita jelaskan satu-satu. Nah, yang pertama itu ada warna adiktif. Nah, warna adiktif itu warna yang berasal dari warna primer dari alam cahaya. Ada 3 warna, merah, kuning, serta biru. Ingat ya, warna adiktif warnanya ada berapa tadi? Itu ditulis merah, hijau, dan biru Bu. 3. Oh, sorry. Di tulisannya ya. Maaf. Oke, maaf. Gua ini salah ketik berarti. Maaf ya. Oke, itu yang warna adiktif. Nanti Ibu ganti. Selanjutnya, ada warna subtraktif. Nah, bisa dibacakan, Bu Indri? Subtraktif secara umum adalah warna sekunder dari warna primer adiktif. Pada warna ini berisikan hasil gabungan dari warna primer berupa cyan, mohon maaf salah baca Bu ya, magenta dan yellow, serta K atau warna hitam sehingga disebut dengan CMYK. Oke, kalau warna subtraktif komponennya ada 4. Cyan, magenta, yellow, serta Ki. Ki itu melambangkan warna hitam. Itu ya. Nah, ini nih. Kalau warna CMYK biasanya digunakan untuk media cetak ya. Nih, ini contohnya buat kita saat ngeprint. Nah, sedangkan untuk warna RGB itu buat tampilan layar monitor. Seperti itu. Nah, CMYK itu tadi kepanjangan dari cyan, magenta, yellow, dan Ki atau black. Ki. Ya, ini yang RGB nih, merupakan campuran dari red, green, Blue. Oh, putus suaranya. Sinyalnya. Ibu. Kemana ya? Sampai sini ya? Sampai sini ya? Belum Bu. Belum, atasnya belum. Ini belum dibacakan ya? Oke, ini ya, untuk unsur warna itu ada CMYK. Yang pertama kalau CMYK itu biasanya untuk output hasil print atau cetak ya. Nanti pada gambar hasil cetaknya itu tidak pecah. Resolusi yang besar dan sesuai dengan yang sesuai akan menghasilkan cetakan yang jelas. Kalau yang pecah itu resolusinya terlalu kecil. Nah, kalau RGB itu biasanya untuk tampilan output di web atau monitor itu ya, itu untuk penggunaan RGB dan CMYK. Nah, ini Ibu akan mengajari kalian salah satu contoh untuk mencampurkan warna di dalam komputer. Sebentar, Ibu screenkan lagi.
Nanti kita bagi kelompok ya, satu kelompoknya 4 anak. Sudah dilihat LKPD-nya? Ada yang Belum, Bu. udah Belum, lihat Bu. LKPD-nya? Belum. Belum, Bu. Ini mau dibagi kelompok berdasarkan apa? Ibu tentukan atau gimana? Tentukan aja. Ditentukan aja ya. Nanti Nanik, Mulyono, Yusuf sama Mutia kelompok 1, Indri, Intan, Sabar kelompok 2 ya. Setuju? Ya, Bu. Setuju, Bu. Oke, saya ini nanti satu kelompok ini saya tampilkan dulu penggunaan Photoshop nih. Terlihat? Sudah, Bu. Terlihat ya. Sebentar. Oke. Terlihat ya? Benar? Oke. Ini Ibu mau jelasin pengaturan warna. Jadi kita buka aplikasi ada Photoshop-nya. Lalu kita bikin shape nih. Jadi kalau warna itu kan kita awalnya bikin shape. Nah, di sini nih di menu color di bagian atas kita klik 2 kali. Nah, di sini ada pengaturan warna RGB sama CMYK. Betul nggak? Terlihat? Betul. Oke. Nah, kalau RGB ini skor maksimal bukan skor. Poin maksimalnya itu 255. Nih. 255 ya. Coba kalau ini R-nya kita bikin 255, ini bikin 0, ini kita bikin 0, warnanya jadinya apa? Ya. Coba ya, saya klik OK. Jadi warna apa? Merah. Merah. Oke, Merah, Bu. kita bikin shape lagi nih. Nah, kita klik warnanya. Nah, kalau Bu Aini ganti ininya 0, ininya 255, ininya 0, jadi warna apa? Hijau, Bu. Hijau. Hijau, green. Green. Satu kali lagi. Ini penggunaan warna RGB ya. Kita klik. Nah, sekarang kalau yang terakhir yang kita ganti jadi 255 nih. Kira-kira warnanya apa ya? Blue. Betul sekali, pintar. Nah, warnanya blue. Red, green, blue. Nah, kira-kira kalau Ibu bikin satu lagi, tapi dikasih nilai 255 semua, jadi warna apa? Hitam mungkin. Oranye. Oranye, yakin? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu. Hitam mungkin. Ayo. Oke ya, satu Putih, kali lagi. putih. 255. Oke. Putih. Warnanya Putih. Oke ya. Jadi kalau semua warna kita campur secara maksimal pada warna RGB akan menghasilkan warna putih. Nah, sekarang kalau Ibu ganti warnanya jadi warna CMYK. Nah, tadi kan RGB ya. Nah, sekarang CMYK. Kalau CMYK poin maksimalnya itu 100. Nah, kalau kita ganti yang C-nya kita ganti jadi 100. Lainnya kita bikin 0 nih. Nah, hasilnya warna apa? Sian biru. Biru. Sip, pintar. Kita bikin lagi. Nah, oke. Kita rubah lagi. Nah, nanti silakan kita coba dulu deh yang nomor 2. Ininya diganti 0. Nah, kira-kira jadi warna apa nih? Magenta. Magenta. Sip, pintar. Nah, nanti silakan kalian bisa coba-coba untuk pengaturan warna sesuai kelompok ya.
Nah, ini Ibu sudah membagikan contoh. Nah, saya lihatkan LKPD-nya untuk dikerjakan kalian nih. Ini udah ya, dibagi jadi 2 kelompok ya. Dijadikan satu kelompoknya 4-4. Nah, ini untuk alat dan bahannya ada komputer sama Photoshop. Nah, silakan kalian nanti untuk setelah proses tadi mengerjakan 1, 2, 3 soal ini. Siap? Ya, Bu. Siap. Ya, Bu. Saya kasih waktu 5 menit aja deh. 5 menit cukup? Dikit amat, Bu, waktunya. 10? 1/4 jam deh, Bu. 4 jam. Oke, saya kasih waktu 15 menit ya maksimalnya ya. Nanti ini sebagai poin penting kalau kalian nanti mengerjakannya lebih dari 15 menit itu juga sebagai poin ya. Kecepatan kalian untuk mengerjakan. Oke. Untuk kelompok 1 ada masalah dengan pengerjaan LKPD-nya? Bagaimana? Kelompoknya Nanik ada masalah? Pak Yusuf paham enggak tuh? Itu masih satu kelompok kan tadi Nanik, Mulyono sama Yusuf itu satu kelompok. Satu kelompok. Tadi mau diskusi, nggak bisa ketemu ini. Kan bisa lewat chat aja. Oh iya, chat Pak Mul. Dikerjakan LKPD-nya dulu ya. Barangkali kalau ada yang kurang paham bisa tanyakan sama Ibu. Kelompok 2 ada masalah? Kelompoknya Intan ada masalah enggak? Masih mengerjakan, Bu. Masih mengerjakan. Oke, Ibu. Ya, sama kabar sama Bu Indri. Oke. Ini waktunya tinggal 1 menit lagi buat presentasi kelompok 1 dan kelompok 2. Yuk. Cepet banget ya, Bu, waktunya. Iya. Kita kan waktu virtual, jadinya lebih cepat. Oh, gitu. Gimana kelompok 1 udah siap? Yang 255 tadi untuk CMYK atau RGB, Bu? Yang 255 itu untuk RGB. Kalau yang CMYK itu 100%. Oke, yuk kelompok 1 bisa jelaskan tadi untuk LKPD-nya. Kelompoknya, oke, saya tanya langsung deh. Mulyono. Ya, Bu. Kalau bikin warna hitam, pakai RGB, gimana? Kalau pakai RGB warna hitam itu semuanya dibuat 255, Bu. Oke. Kalau pakai CMYK? Kalau CMYK sudah ada warna hitam, Bu? Ada. Kalau yang putih 100-100. 100-100. Atau kebalik, Bu? Perlu dicoba, dipraktekkan. Jadi biar teman-temannya lebih jelas. Oke, Bu Aini praktekkan langsung saja. Jadi nanti teman-temannya nggak hanya dapat penjelasan dari kamu, tapi bisa langsung melihatnya dan terbukti. Sebentar. Tadi kata Mulyono, tadi kalau mau bikin warna hitam, pakai RGB, tadi bilangnya berapa? 255, Bu. 255. Kita cek bener nggak sih? Nah, bener nggak?
Salah ternyata, Bu. Nah, berarti harus Berarti diperbaiki kebalik lagi. kebalik sama CMJK berarti, Bu. Berarti harus 0, 0, 0. Paham? Oh iya, paham, Bu. Paham ya? Jadi perlu diingat-ingat kalau kita pakainya warna RGB biar jadi warna hitam itu harus 0 semua. Wah. Paham ya? Paham, Bu. Kelompok yang kedua. Nah, kelompok kedua, kelompoknya sabar. Nah, sekarang kebalikannya. Kalau pakai warna CMYK biar jadi warna hitam, kira-kira berapa? CMY-nya 0, K-nya 100. Yakin? Semua Belum M-nya nyoba berapa? sih. M-nya berapa? Apanya? M-nya. M-nya Magentanya 0. M-nya 0%. Terus Y-nya Y-nya juga 0, Bu. Y-nya 0. K-nya aja Y-nya yang 100. 100. Oke, Iya. klik oke. Oke, hitam. Sip, pinter ya. Berarti sudah sesuai dengan yang Bu Aini harapkan. Iya itu, Bu. Sabar itu udah pintar dari lahir itu, Bu. Oh iya, berarti bersyukurlah karena sudah diberi anugerah dari Yang Kuasa. Ya, seperti itu. Oke. Ini udah presentasi kan semuanya ya. Untuk berarti yang dapat disimpulkan buat pelajaran hari ini apa aja? Warnanya tadi ada berapa jenis? 2. Dua, warna apa sama warna apa? CMYK sama RGB. Oh bukan, sebelumnya itu ada namanya warna apa? Subtraktif, Adiktif. Adiktif. adiktif, Adiktif dan subtraktif. Kalau adiktif itu contohnya warna apa jadinya? RGB, RGB. RGB. Kalau subtraktif, CMYK. MYK. nah pinter. Lah kalau RGB itu biasanya digunakan buat di mana? Buat monitor, Kalau yang warna CMYK, buat cetak. oke untuk percetakan Kalau RGB ya. buat cetak bisa enggak, Bu? Iya, benar-benar. Bisa, tapi nanti hasilnya tidak begitu maksimal. Karena apa? Karena akan ada perubahan warna. Jadi antara yang dicetak sama yang dimonitor itu ada sedikit perubahan warna. Jadi tidak seperti saat kita lihat di monitor kayak gitu. Kenapa? Kalau kita lakukan pencetakan sebaiknya diusahakan itu menggunakan warna CMYK seperti itu. Bagus pertanyaannya Mulyono ya. Yang lainnya ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, nanti buat pertemuan yang akan datang, kita belajar untuk pengaplikasian warna di dalam pembuatan logo. Ya, jadi nanti kita akan mencermati gambar logo dan menggunakan warnanya. Oke, silakan kita berdoa sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini. Kali ini Bu ini pengen yang berdoa, yang memimpin doa Bu Mutia. Yuk, dipimpin doa. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Sekian pelajaran hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Aini. Sebetulnya waktunya masih ya. Kurang 6 menit. Tidak apa-apa. Gini, untuk semua saja. Sepertinya hal-hal kecil ya, ketika Bapak Ibu menggunakan media pembelajarannya berupa aplikasi PowerPoint. Itu sebisa mungkin posisinya itu posisi slideshow ya. Tetapi kadang-kadang memang ketika
sinyalnya lemah dan sebagainya itu agak berat untuk posisi slideshow, tapi diusahakan secara normatif itu idealnya di posisi slideshow. Jadi tampilannya bisa lebih lebar, tidak terganggu dengan tampilan-tampilan lain. Itu pertama. Kemudian yang kedua, Bu Aini saya kira sudah sesuai sintak. Tetapi untuk catatan nanti ketika Bapak Ibu di sesi PPL ya yang harus direkam akan dinilai dan sebagainya, sebisa mungkin indikator-indikator dari awal sampai akhir itu muncul. Seperti Bu Aini kan sepertinya yang indikator untuk evaluasinya belum muncul ya. Sesederhana apapun untuk penilaian itu dimunculkan, sesederhana apapun itu sebisa mungkin dimunculkan. Karena kan konsepnya dari awal, dari pembukaan hingga penutup itu di dalamnya ada banyak indikasi, ada 19 indikasi tadi yang di awal disampaikan. Nah kemudian secara substansi ya tentang warna sebenarnya berpotensi menjadi menarik pembelajaran ini, apalagi kalau didemonstrasikan ya. Tadi Bu Aini sudah mencoba demonstrasi menggunakan aplikasi Photoshop ya. Sebetulnya yang paling penting dalam hal ini yang mesti dipahami oleh siswa ketika mau mendesain DKV atau apapun desain grafis itu kan kaitannya dengan nanti mau proyeksinya mau digunakan untuk apa. Kalau desain itu dipergunakan nanti distribusinya atau pemanfaatnya di media yang sifatnya elektronik, di monitor, di screen, itu pilihan mode ketika mendesain itu pilihan mode warnanya itu mode RGB tadi. Tetapi kalau desain itu nanti diproyeksikan untuk dicetak, itu pilihan mode warnanya mode CMYK ya, supraktif. Kalau yang untuk ditampilkan di layar, di monitor itu aditif. Itu catatan penting untuk siswa sebenarnya. Kalau seorang desainer misalnya mendesain poster yang nanti akan dicetak, poster itu kan dicetak, nanti muaranya dicetak, tapi dia waktu mendesain menggunakan mode warna RGB, pasti nanti ada distorsi warna ketika dicetak. Itu yang mestinya harus dipahamkan ke siswa. Karena dengan mode warna apapun nanti ketika dicetak itu akan dikonversi menjadi CMYK karena teknologi cetak offset itu menggunakan standar cyan, magenta, yellow. Oke, itu persoalannya. Tentang substansi materi yang disampaikan Bu Eni. Pak Pri ada tambahan singkat Pak Pri? Ya, mungkin sedikit Pak. Untuk pembelajaran sudah lumayan bagus ya Bu Eni. Saya hanya ingin nambahkan saja tadi untuk pewarnaan. Paling tidak anak-anak kan tiap hari juga pakai warna manual. Misalnya cat poster dan sebagainya. Itu juga disinggung. Nah, untuk yang warna manual yang disinggung, untuk warna yang digitalnya yang Ibu terangkan tadi. Biar anak tidak rancu nanti. Biar betul-betul tahu. Untuk warna yang manual kan ada merah, kuning, biru dasarnya. Beda sama yang CMYK yang untuk cetak atau yang pigmen. Beda lagi sama yang RGB. Nah, itu kejelasan siswa betul-betul harus paham juga. Selanjutnya yang masalah penilaian tadi sudah betul. Itu Bu Ani kurang ya. Jadi untuk anak yang kerjanya bagus, dialem paling enggak untuk hari itu. Biar anaknya, biar itu ya Bu. Untuk anaknya yang kurang semangat, ya dikasih semangat. Mungkin kadang-kadang ada anak yang leti-leti atau yang kurang semangat. Nah, untuk akhir pembelajaran bagaimana anak nanti biar pembelajaran berikutnya lebih semangat lagi. Nah, itu mungkin Pak Patmo hanya sedikit aja tambahnya. Moga Pak Patmo. Ya, terima kasih Pak Pri. Ya. Masih ada sedikit waktu supaya Bu Aini waktunya tidak kurang dari 40 menit. Bapak Ibu ada
tanggapan dari Bapak Ibu. Karena memang permintaannya kan 40 sampai 50 menit. Nanti kalau kurang dari 40 menit. Oh iya, masih kurang banyak ya. Teman-teman ada nanya komentar. 2 menit. Bapak Ibu mungkin mau memberi tambahan tanggapan. PPT-nya kurang bagus ya? Tadi ada elemen PPT yang keluar dari halaman, Bu. Oh, itu aslinya sengaja tak bikin seperti itu, Pak, biar nanti kalau di slideshow itu malah bagus. Cuma kemarin itu pernah nggak mau muncul. Jadinya aku akhirnya terpaksa nggak pakai slideshow deh. Ya, sebetulnya kalau Ibu demonstrasi tentang warna dengan Photoshop itu sebetulnya bisa lebih detail ya. Misalnya Ibu menampilkan foto itu kan representasi full color ya. Ya. Entah foto siapa itu yang full color, itu nanti bisa disimulasikan. Ketika foto itu hanya lengkapnya kan empat warna, cyan, magenta, yellow, black atau K ya. Itu bisa disimulasikan ketika terdiri dari hanya 2 warna saja, cyan dan magenta seperti apa. Ketika hanya 1 warna, cyannya saja itu seperti apa, itu sebetulnya bisa disimulasikan. Atau bisa mensimulasikan juga cyan ditambah magenta itu akan menjadi warna apa, itu bisa disimulasikan. Iya betul. Tadi belum ya? Belum. Baru satu-satu, iya. Sepertinya agak tergesa-gesa Bu. Iya. Ini tadi. Tiba tahunya 30 menit saja. Ya enggak apa-apa, nanti kalau pas pas PPL ketika direkam itu nanti bisa ini tambah lagi Bu, yang warna RGB tadi warna dasar, terus warna primer, sekunder, tersiernya dikasih tahu anak-anak nanti. Tadi kan kurang ya. Untuk PMY juga sama, ada warna primer, sekunder, dan lain-lainnya itu. Primer, sekunder sama tersier ya Pak ya? Nah, betul. Terus yang warna manual itu sebagai tambahan aja. Itu warna manual yang kita pakai sehari-hari itu, cat poster dan sebagainya, kan lain itu. Ya. Jadi untuk penjelasan materinya kurang banyak memang Pak. Jadinya harusnya lebih banyak ke praktek kali ya. Praktek biar mereka nganalisis ya. Ya bisa diperkaya Bu, yang tentang warna bisa diperkaya. Materinya diperbanyak lagi, jadinya otomatis lebih. Baik, saya kira cukup ya untuk Bu Aini. Terima kasih Bu Aini. Iya. Silakan Bapak Ibu yang lain disiapkan. Pak Yusuf, siap Pak Yusuf? Saya coba Pak.